Halo sahabat Kolase Keluarga, ketemu lagi di kanal ini. Hari ini gue ketemu kawan lama nih, tak terduga. Gue manggilnya apa ya? Teh Ufi Ulfiah ini. Berapa tahun yang lalu sama-sama ngobrolin pengembangan kelembagaan ya, khususnya di kalangan civil society, termasuk ormas di dalamnya. Halo Ufi, apa kabar? Halo Mas, baik, terima Udah kasih. surprise gue pikir siapa gitu. Saya harus koreksi, saya jadi peserta Ah, iya, iya, tingkatan iya. kapasitas yang coachnya Mas Daunar. Gitu. Enggak lah, enggak coach lah. Itu ini ya dulu apa ya, proyeknya, salah satu proyeknya USAID ya, bikin pelatihan untuk fasilitator ya, di mana Ufi Mm-mm. bergabung. Nah sekarang apa kegiatan Ufi? Oke, kegiatan apa ya? Pengangguran saya Mas. Justru pengangguran tuh biasanya sibuk. Nah, lebih sibuk dari orang yang bekerja ya. Oke, nah, Lagi menemani teman-teman CSO di Banten. oke, Apa namanya untuk yang konon katanya peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Banten oke, oke. ini cukup lumayan intens. Seminggu saya bisa 2 kali bersama Hmm, teman-teman. hmm. Ini berhubungan dengan program yang dikembangkan di Banten oleh USAID itu dan FHI 360 yang berjudul Madani, cukup Oke, populer sekarang di oke, Banten, Madani di Pemda. oke. Di teman-teman CSO begitu kita banyak banyak diskusi seperti Hmm, itu. Dan kemudian karena apa namanya karena tujuan Madani itu juga mendorong apa relasi masyarakat sipil dengan Pemda sehingga hmm, beberapa kali juga berdiskusi dengan Pemda. hmm. Kita juga sudah ikut musrenbang di provinsi, di Ah, kabupaten oke. sudah juga. Hmm. Di luar itu ya saya orang Nahdlatul Ulama seperti Nahdlatul Ulama yang lainnya pekerjaannya jarah kubur Oke, gitulah. oke. Nah, kalau boleh diceritain nih Ufi, sebetulnya secara umum apa ya bedanya? Ini kan mas, gini mas, maksud gua apa yang dirimu kerjakan ini kan sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah cukup lama ya digeluti ya, peningkatan Hmm, kapasitas, mencoba menjalin relasi dengan pemerintah gitu, atau bahasa kerennya anak sekarang itu kolaborasi lah. Nah di Madeni ini oke. bedanya apa sih yang dirimu lihat gitu? Apakah ada pendekatan baru? Apakah ada tools baru? Apakah ada apa yang baru dari pola relasi yang dibangun ini? Hmm, apa ya? Saya ini Mas Danar mungkin ya Mas Danar tahu lah. Saya dan hampir semua field koordinator di Madani itu Hmm. pernah bekerja begitu baik secara profesional maupun secara voluntarisme bekerja Hmm. untuk apa namanya ya untuk peningkatan kapasitas, kerja di dalam kerangka pengembangan berbagai jenis program yang yang sebagian besar adalah berbasis sektor isu, Ya. misalnya kesehatan, pendidikan, Hmm. inklusi sosial, Hmm. Hmm. tansi dan lain-lain. Ya. Nah, yang semuanya tentu saja punya strategi sendiri, Hmm. masing-masing program dan Ya. lain-lain. Ya. Tetapi yang pengalaman saya tidak yang lain, tapi paling tidak dalam pengalaman eh, saya belum menemukan program yang memberikan porsi yang sangat besar kepada Hmm. peningkatan kapasitas CSO-nya. Oh, oke. Gitu. Jadi Oke. masyarakat sipil ini misalnya saya bekerja di NTB atau bekerja di Banten gitu, kita isunya adalah toleransi. Ya sudah kita bikin bikin perencanaan, bikin implementasi, bikin evaluasi. Tetapi kadang-kadang kemudian teman-teman masyarakat sipil itu selalu keluar bekerja untuk bekerja untuk perubahan sosial lah ya kan konon katanya begitu. Tetapi kemudian dapur-dapur sendiri di teman-teman CSO itu tak terperhatikan, banyak tak Oh, terperhatikan kayak ya, gitu. ya, Nah, di ya. program Madani saya lihat itu juga yang membuat saya dulu tertarik gitu ya bekerja Hmm. sama dengan teman-teman
teman-teman karena ada porsi yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas masyarakat sipil gitu. Saya sih itu di yang paling agak berbeda, sehingga kemudian saya secara pribadi bersentuhan dengan berbagai tools yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Itu yang paling berbeda sih buat saya. Oke. Menarik ya, karena sebetulnya kan kalau kita mau sedikit refleksi ya, peningkatan kapasitas itu sebetulnya dulu dapat porsi yang cukup besar itu di awal-awal reformasi ya, sekitar tahun 2000 sampai sekitar 2005-an gitu. Saya masih di MTS. Masih di Alia. jangan buka umur gitu dong, gua jadi malu. Nah, jadi memang mungkin karena satu evaluasi di mana ternyata faktanya setelah ada proyek gede di tahun awal 2000-an, peningkatan kapasitas itu banyak diberikan, tapi juga ternyata NGO masih atau kelompok masyarakat sipil masih berkutat pada persoalan-persoalan yang sama ya. Jadi mungkin sekarang ada lagi tren untuk support untuk peningkatan kapasitas ya. Itu menarik sih menurutku, karena selama ini kan isu ini sering disampaikan ya oleh kawan-kawan bahwa kapasitas CSO itu masih penting untuk di address, untuk diberikan fokus lah gitu oleh proyek-proyek. Nah, cuma kan logika proyek kan selalu mengatakan ya kami sudah pernah memberikannya beberapa tahun yang lalu, dan itu proyeknya gede khusus hanya untuk peningkatan dulu gede banget ya. Lumayan besar gitu. Dan USAID juga gitu. Dulu satu skema proyek yang namanya CSSP ya. Jadi namanya itu Civil Society Strengthening Project. Jadi khusus untuk peningkatan kapasitas gitu. Nah, oleh karena itu kemudian evaluasi USAID kan dia kan sudah kami berikan. Masa nggak naik kelas kira-kira gitulah Ufi ya. Jadi apa yang didiskusikan, apa yang teman-teman selalu suarakan, nampaknya sekarang mulai kedengar ya bahwa oh iya ternyata teman-teman CSO meskipun beberapa tahun yang lalu sudah diberikan peningkatan kapasitas, tapi ya memang karena pengetahuan pergi bersama orangnya. Nah, ini kan juga tantangan kita. Itu Ufi juga lihat nggak? Iya, itu persis seperti itu gitu. Apa namanya, orang yang tadinya misalnya di satu lembaga menjadi faktor bercahayanya lembaga itu karena pengetahuannya gitu ya, lalu kemudian dia pergi, kadang memberikan cahaya juga di tempat yang lain, lalu cahaya yang ditinggalkannya redup gitu. Itu kan diketahui banyak umum di teman-teman lingkungan kita ya, di teman-teman masyarakat sipil. Saya agak ya karena saya tidak punya informasinya seperti tadi Mas Danar, saya agak surprise kalau misalnya sebenarnya dulu itu banyak sekali program intervensi dari USAID yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, lalu kemudian hasilnya kok ada juga suara sekarang misalnya di dalam Madani untuk peningkatan kapasitas. Jadi mungkin malah kita harus belajar keras ya. Maksud saya belajar keras dalam arti loh, kenapa dulu dikasih lalu kemudian tidak jadi juga gitu. Dan saya termasuk di Madani yang saya ngaku aja di sini saya paling rewel. Orang Madani tahu saya. Bukan apa-apa ya, karena ya kita punya cita-cita besar di program Madani di Lebak gitu ya. Tapi kan kita boleh juga terbuka terhadap sesuatu hal yang buat kita itu khawatir meleset atau paling tidak refleksi. Buat saya itu refleksi. Saya sering mengatakan, ya saya kan dibesarkan oleh Laksusdam dalam di lingkungan NU dianggap sebagai LSM ya Mas. Artinya identitas saya misalnya secara pribadi ya mengidentifikasi bukan hanya ormas tapi LSM, tapi juga saya selalu berefleksi ada koreksi juga terhadap pekerjaan kita nih loh sebagai masyarakat sipil atau punya LSM atau NGO ini. Dan kemarin saya di learning forum itu banyak menyinggung soal kan Madani ini salah satu tujuannya selain
peningkatan kapasitas, legitimasi, dan sustainability. Dari zaman bahula kita mendengar tentang sustainability. Ya, beberapa program yang saya kembangkan itu talking about the sustainability, judulnya exit strategi dan lain-lain. Tetapi please kita juga harus mungkin harus refleksi sekarang apa yang terjadi dengan kita, karena sustainability dikembangkan strateginya, programnya selesai, and then stop. Kemudian ada lagi baru bangkit, dan semua teman-teman juga bicara soal ini. Di Madani pun ada beberapa yang tadinya diintervensi program sebelumnya sekian tahun macet, bangun lagi, ada Madani bangun lagi. Tapi itu tidak masalah menurut saya, tetapi kita harus belajar banyak berarti kalau gitu. Nah, saya Mas Danar izin banget, ini penting buat saya. Mungkin kita sebagai masyarakat sipil penting untuk belajar dari dua entitas. Satu adalah ormas, dua adalah gerakan perempuan. Di ormas itu sistem sustainability berjalan, paling tidak adalah produksi kader. Saya sebagai orang NU sampai mati saya akan mengidentifikasi orang NU dan melekat pada diri saya nilai Nahdien gitu ya, yang toleran, moderat, sampai kapanpun ada proyek atau nggak ada proyek saya tetap toleran. Gitu, karena itu adalah ideologi Nahdien. Nah, di dalam konteks itu menurut saya ormas itu cukup berhasil memberikan ketahanan, bukan hanya produksi kader, tetapi juga sebagai sebuah entitas non negara ya, Mas Damar. Non negara dia berhasil sebenarnya di Indonesia dalam konteks ini ormas ya tidak bubar gitu. Negara mau seperti apa, NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathon nggak bubar. Jamaahnya tetap ada, tetap melakukan kerja-kerja lingkungan mereka. Bahkan kan sudah melompat ya kerja-kerjanya, bukan hanya soal religiositas. Kadang-kadang kan ormas itu misalnya, bungkusannya religi. Saya bilang, hati-hati. Karena misalnya, coba lihat teman-teman Muhammadiyah. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, dan bencana keren luar biasa. Badan amalnya keren. Saya suka begini. Saya suka berbasis negara bangkrut tuh Muhammadiyah nggak bakal bangkrut. Itu maksud saya, mereka sebagai entitas non-negara itu tahan. Gitu. NU mengalami sekian puluh tahun di diskriminasi Orde Baru, tapi tahan. Begitu juga dengan Muhammadiyah, begitu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah teman-teman perempuan. Juga adalah kelompok yang tahan menurut saya, karena ini mampu mematerialisasi ideologi keadilan dan kesetaraan gender. Contohnya begini, dia kan strateginya kan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Manfaat misalnya, keadilan dan kesetaraan gender itu bisa mematerialisasi itu. Kalau saya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, saya nggak akan dipukul lagi, ya kan? Gitu. Terus kalaupun saya dipukul, saya bisa menuntut keadilan. Yang tadinya nggak jadi kepala desa bisa jadi kepala desa. Itu material gitu loh, Mas. Beda dengan termasuk berat di Madani. Beda dengan isu yang lain, contoh korupsi, kontabilitas yang paling dekat dengan korupsi. Kalau saya bekerja untuk saya sebagai orang atau sebagai aktivis, apalagi misalnya di lapisan paling bawah, kalau saya bekerja untuk isu anti korupsi, akuntabilitas, apakah pekerjaan saya berkorelasi dengan baiknya jembatan, hadirnya kesejahteraan buat saya dapat pekerjaan, itu PR besar gitu. Nah, kami di Madani agak banyak tuh kemarin berdiskusi soal ini, karena saya orang yang resah. Enggak, tapi ini menarik Ulfi ya, karena itu juga refleksi gue pribadi selama paling tidak itu yang gue lakukan ketika gue gabung di proyeknya USET ya beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika kita mau memberikan grant gitu atau bantuan kepada teman-teman, selalu yang gue tanyakan, apakah kalian memang concern terhadap isu ini? Atau kalian sebetulnya mau melakukan isu ini karena mau ada kerjasama ini gitu. Nah, jadi yang dirimu tadi sebut bahwa sustainability, penguatan jaringan itu selalu muncul di setiap refleksi pertemuan CSO. Jadi biasanya kalau iya kan, kalau ada pertemuan CSO biasanya rekomendasinya 2 gitu. Penguatan jaringan, lalu bagaimana sustainability strateginya. Tapi semua berhenti menjadi dokumen saja gitu, menjadi kesepakatan saja. Setelah itu ya gimana caranya nih ya? Wah, ini proyek sudah makin turun, duitnya makin kecil gitu. Nah, jadi
Di sisi yang lain selalu ada kegelisahan dari teman-teman, dari kawan-kawan itu donor driven gitu. Kita itu di-drive sama donor gitu. Tapi nggak mau juga beranjak dari zona itu gitu untuk bagaimana mencari satu skema alternatif agar tidak tergantung sama donor. Nah, dalam konteks ini menurutku menarik ya refleksimu barusan bahwa ada pengalaman di luar sana dari ormas dan kelompok perempuan gitu. Pertanyaannya adalah gimana caranya pengalamanmu itu di dua itu, di ormas dan gerakan perempuan itu untuk ditularkan kepada kawan-kawan JSO. Nah, gimana tuh? Nggak tahu caranya gimana. Tetapi ya sebenarnya secara teknokratik di ormas itu dan di kelompok perempuan kan ada beberapa cara ya yang mereka lakukan yang kemudian secara metodologik mungkin teman masyarakat sipil harus bisa lihat itu. Ya sederhananya adalah contoh soal pengkaderan. Saya nggak lihat di teman-teman masyarakat sipil itu sistem pengkaderan. Iya. Ya, itulah yang membuat yang tadi Mas Danar bilang di awal, seorang yang bercahaya di sini ketika dia pergi maka kemudian bisa menjadi redup. Itu jangankan soal misalnya ketahanan kemandirian di dalam konteks kemandirian secara let's say finansial. Kemandirian dalam konteks mempertahankan cahaya di lembaga aja perkara kita itu kan. Berarti saya balik lagi ada beberapa metodologi di ormas yaitu pengkaderan itu. Yang kedua, semua ormas di Indonesia itu, Mas, paling tidak bacaan saya, dia itu menyatu gitu dengan kebudayaan, dengan kultur. Jadi ya kegiatan ormas itu kegiatan kewargaan. How with us sebagai masyarakat sipil. FJD Mas, workshop Mas, seminar. Itu jauh sekali dengan urat. Itu tuh kegiatan yang uratnya jauh dengan uratnya kewargaan menurut saya. Oleh sebab itu kalau pertanyaannya bagaimana, ya kita harus bekerja keras masyarakat sipil untuk mengkreasi, kan judulnya mau kita bicara visi apapun kan operatifnya di masyarakat sipil di kegiatan toh. Operatifnya kan di kegiatan. Kita sebagai masyarakat sipil harus betul-betul mencari temu kegiatan-kegiatan yang itu dekat menjadi uratnya keluarga gitu, sehingga kemudian itu betul-betul ya bahasa kita kan dulu landing sebenarnya spiritnya ada kan di semua program kita harus very lokal, very bla bla bla, bahkan manifestonya dibikin dulu 2000 tahun doing different development itu. Tetapi suka atau tidak ini boleh kan kita kritik, saya kritik ke dalam diri saya sendiri sebagai oleh donor. Ini justru menarik karena kita refleksi. Iya, maksud saya itu kita harus kegiatan-kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi dari nilai gagasan, apakah itu anti korupsi, apakah itu keadilan, kesetaraan, apakah itu akuntabilitas, itu betul-betul melihat betul kegiatan-kegiatan yang dekat dengan warga. Saya secara pribadi pernah melakukan itu. Program yang lain. 10 tahun kita tuh sulit menembus sebuah isu yang sangat agak krusial, yaitu kelompok minoritas. Mas Danar tahu sendiri, repot. Kita naik angkanya kencang, jatuh lagi gitu. Ketika kemudian waktu itu mengkreasi itu kegiatan yang sangat toleran itu terhadap bahkan mungkin ekstrim waktu itu saya terhadap situasi lokal, mau dilaksanakannya kapan, bentuknya seperti apa, tidak dituntut oleh sebuah alat ini, alatnya ini, itu berhasil mengatasi basis. Tapi jangan saya yang bilangnya ya, nanti tanya aja yang lain karena takut klaim. Tanya aja yang berelasi. Nah, maksud saya ada juga gitu, walaupun saya tidak tahu apakah misalnya soal pengkaderan, soal kegiatan-kegiatan yang betul-betul berbasis warga itu ketika diterapkan di teman-teman masyarakat sipil gitu, kita ya apakah itu akan berhasil atau tidak, I don't know juga gitu, wallahu alam gitu, hanya tukang beca yang tahu. Gitu. Tetapi paling tidak apa sih yang diambil dari ormas itu, selain soal
Ini yang paling berat. Ormas yang kemudian ormas itu kan punya ideologi ya Mas, yang itu berhasil menurut saya terinternalisasi dari seluruh kadernya gitu ya, apakah itu Muhammadiyah, NU, Persis atau Nahdlatul Wathon. Yang itu juga sama pada kelompok perempuan itu juga berhasil mengintrodusir ideologi itu dan kemudian mematerialisasi itu. Di ormas itu kan ya misalnya ada janji surga kan. Kan buat saya mah nggak apa-apa Mas, perubahan sosial yang berasal dari nilai spiritual religius. Iya, fine. Muhammadiyah tuh kaya raya karena dia ada ideologi amal usaha. Gitu Mas, kalau buat saya sih kalau pertanyaannya gimana menghadapi pembelajaran itu cuman masalahnya pertanyaannya kita tuh siap apa enggak masyarakat sipil, termasuk donor tuh siap apa enggak gitu. Dengan karakter-karakter masyarakat ormas dan atau masyarakat atau kalangan perempuan. Top banget tuh kalangan perempuan, tahan banget. Ya, tapi kan sebetulnya gini ya, kalau mau kita letakkan kerangka berpikir mau barusan, kan harusnya donor itu jadi faktor yang tidak terlalu penting toh. Ada atau tidak dia sebetulnya kan teman-teman tetap bergerak ya. Kalau memang platform atau fondasi bergeraknya itu yang tadi dirimu bilang, satu soal kerelawanan, yang kedua soal basis ideologi yang cukup clear ya. Sehingga soal kaderisasi selesai, lalu soal ketergantungan dengan support logistik dari luar itu juga tidak terlalu besar kan gitu. Nah ini kan yang kalau tak tafsirkan dari refleksimu kan yang relatif kurang ada di LSM kan, sehingga kemudian karena pengkaderan nggak jalan, kemudian sebetulnya LSM itu bergerak basis ideologinya apa sih kan gitu ya kalau boleh dipertanyakan ya. Lalu yang berikutnya ya oleh karena itu kemudian ketergantungan kepada donornya lumayan besar gitu. Tapi kalau relasinya dibalik seperti halnya teman-teman ormas misalnya, maka donor itu kan posisinya relatif tidak terlalu penting. Maksudku gini, ada donor atau tidak ada donor, teman-teman tetap jalan. NU jalan, Muhammadiyah tetap jalan gitu kan, dengan segala macam variasi kegiatannya. Gitu. Mungkin bahkan teman-teman bisa meletakkan donor itu sebagai akselerator gitu. Kalau belum nggak ada donor jalannya 3 langkah, tapi begitu ada donor jalannya jadi 8 atau 10 langkah. Benar nggak logikanya begitu? Ya tidak itu benar, tetapi maksud saya tidak ingin berangkat dari ruang kosong dalam arti oke, ini tidak ada donor gitu ya, lalu kemudian walaupun tidak ada donor we have to survive kan begitu. Saya ingin berangkat dari yang ada aja sekarang, maksudnya dalam arti agensi pembangunan ada gitu ya, visinya ada, pekerjaan ada, budgetnya ada gitu. Saya tidak ingin berandai-andai itu tidak ada gitu ya, meskipun kemudian diskusinya kan memang kalau tidak ada gimana ketahanan kita atau kemandirian kita. Saya sih ingin berangkat dari oke, situasinya sekarang ada, agensi ada, budget ada, masyarakat sipil ada, justru maksud saya kalau kita berefleksi atas situasi yang Mas Danar dari awal menyampaikan udah ada intervensi, situasinya kembali lagi, intervensi kembali lagi, mungkin ya harus mulai mengambil cara-cara yang tadi saya sebut, paling tidak setidak-tidaknya, karena saya tahunya dua itu ya, teman-teman ormas dan teman-teman perempuan gitu, mengambil dari cara-cara mereka itu gitu, untuk mempersiapkan jika suatu hari donor itu pergi ke rumahnya masing-masing gitu. Maksud saya itu standingnya di sini. Karena apa? Karena donor juga kan ada gitu, eksis, dan mereka juga punya kepentingan dan juga ada juga urusan soal politik. Maksudnya itu mendingan kalau di NU itu suka ada kaidah kan, mendingan tangkap aja yang udah ada ini. Gitu. Maksudnya bukan tangkap ini Mas, maksudnya yang ada inilah yang kita perbaiki. Betul. Gitu. Peluangnya itu di depan mata sudah kita gunakan untuk memperbesar apa yang mau diupayakan, kira-kira gitu ya. Nah kalau dengan belajar dari masa lalu tadi. Iya, oke. Nah kalau sekarang kita geser
fokus pembicaranya ke respon pemerintah. Ada yang berubah nggak, Ovi? Mereka Di lebih mana? terbuka kah? Di Madani atau di mana nih? Di tempatmu bekerja lah, di Banten, di Yang Lebak. oh oke. Saya mohon maaf suka belum move on dari situasi yang baru. Gue baru juga 4 bulan. Oh, oke. Atau Yang ya lain udah 1,5. ya udah kalau gitu secara keseluruhan yang dirimu lihat, pemerintah ini sekarang melihat apa namanya usulan masyarakat sipil, ajakan kerjasama itu sudah ada perubahan atau masih sama aja kalau dirimu lihat? Oh yang di Lebak dulu deh, di Banten Ya, ya, di boleh, Lebak karena boleh. jadi di Lebak itu apa namanya secara teknis aku belum bisa mengatakan soal perubahan paradigmatik. Secara teknis ada yang meningkat, di dalam penerimaan pemerintah terhadap madani / CSR masyarakat sipil gitu ya. Nah kemudian kami sudah ya dimaterialisasi dengan kami datang lalu kemudian diterima lalu kemudian kami bekerja bersama-sama untuk sebuah event kegiatan yang kami berbagikan teman-teman di Lebak itu ada namanya Simpul Belajar, namanya Sigma, Simpul Gerakan Madani Lebak. Itu bikinannya teman-teman, ada 14 OMS yang tergabung di situ, yang semuanya Simpul Gerakan Madani Lebak namanya. Disingkat Sigma Lebak. Itu ya forum belajar dan forum konsolidasi masyarakat sipil di Lebak. Ada 14 organisasi masyarakat sipil yang mewakili background keagamaan, NU, Muhammadiyah ada di situ. Terus kemudian juga under bawahnya ormas kayak Pemuda Muhammadiyah, Ansor, Fatayat, dan juga yang ada yang berbasis khusus ke perempuan, gabungan organisasi wanita. Ada 4 OMS yang bergabung di Simpul Gerakan Madani Lebak. Mereka sudah membangun visi, membangun misi, membuat kesepakatan-kesepakatan apa saja yang mereka sepakati sebagai entitas masyarakat sipil gitu. Salah satunya kesepakatannya ini kamarnya teman-teman masyarakat sipil tidak ada representasi dari pemerintah. Di beberapa simpul madani yang lain kan ada keterlibatan pemerintah, di Lebak nggak mau. Saya pikir kamu sebagai paradigma masyarakat sipilnya sebenarnya udah dapat, nggak mau tapi mereka meletakkan pemerintah sebagai mitra kunci gitu, itu tidak masuk ke dalam organisasi teman-teman, bentuknya presidium, dan teman-teman sudah beberapa kali, intens sekali, seminggu bisa 2 kali ketemu, mendiskusikan banyak hal, dan kemudian sangat bersemangat sekali yang berkaitan dengan itu, peningkatan kapasitas organisasi mereka, organisasi maupun individu. Jadi mereka udah minta-minta tuh kapan kami didampingin, ada rencana strategis, karena semua tidak punya rencana strategis, 95%. Mau bekerja untuk bahan sosial tapi nggak punya rencana strategis, bro. Iya. So typical. Gitu, terus ya hal-hal yang berkaitan dengan urusan dapur lah. Kerennya adalah mereka mau gitu, sampai nggak terlalu sabar, kitanya yang kadang-kadang kelewatan. Respon pemerintah menjadi cukup baik karena ya itu tadi, saya nggak tahu ya perubahan paradigma, tapi mereka semua yang kita temui punya statement, I don't know ya, tapi kira-kira punya statement menerima, bagus, mengharapkan partisipasi masyarakat, karena konon katanya kalau kami undang juga nggak datang, Bu, gitu. Pemda Lebak misalnya surprise banget, kami pernah menyelenggarakan 1 kali semacam workshop collaboration governance gitu, yang datang kan banyak banget CSO itu, ada 49. Pemdanya yang kaget, loh kok ini banyak banget rakyat yang ikut gitu, padahal kalau Musrembang kagak ada yang ikut.
Ya. Saya bilang nggak, berarti caranya harus direfleksi ulang. Di situ di pemerintah Lebak gitu Mas, sampai hari ini hal-hal yang berkaitan dengan dukungan-dukungan begitu cukup baik dan setiap hari meningkat. Dinas-dinas yang kemudian kita minta secara volunteer untuk mengisi diskusi tentang apa yang mereka kerjakan dan lain-lain, yang sebelumnya teman-teman masyarakat sipil konon katanya kata mereka sangat terbatas sekali mendapatkan informasi itu. Mau mengisi sudah ada yang beberapa sedia. Begitu di Lebak sih. Kalau aku sih ada perubahan, belum bicara perubahannya ini ya, baru 4 bulan baru penerimaan begitu saja, belum sesuatu yang sangat besar. Belum besar. Artinya baru semacam apa ya, buka pintu lah ya, ketok pintu, buka pintu gitu. Belum bicara soal rencana kolaborasi apa yang bisa dibagi, di mana bisa saling berbagi peran antara teman-teman JSO dan pemerintah gitu ya. Kalau dengan pemerintahnya belum, karena teman-teman ini kan kami baru, jadi merancang dulu apa yang mau kita usulkan untuk dikerjasamakan dengan pemerintah. Kemarin sudah diputusin, teman-teman itu mau karena kemudian isu tematik di Lebak itu adalah kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir yang memang tinggi di Kabupaten Lebak. Meskipun ini sebagai tool saja ya, karena core-nya Madani adalah peningkatan kapasitas CSO, bukan isu tematik tadi. Tapi teman-teman sudah membuat itu rencana visi seperti mau mendorong pusat kesehatan ibu dan anak di desa dan sudah bertemu DPMD juga menyatakan itu ide yang sangat menarik, itu yang mau diperjuangkan oleh teman-teman di Lebak. Kayaknya ini ya menarik ini apa yang dirimu kerjakan. Jadi kalau butuh relawan bolehlah nanti kapan-kapan gue diundang ke Lebak untuk ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, sama-sama. Ya, pokoknya tugasnya Mas Danau jadi provokator. Siap. Sebetulnya dirimu sudah sangat cukup lah. Nanti datang gua lebih malah nggak jadi itu barang. Tapi kalau bantu memfasilitasi, apalagi Renstra ngarahin soal peningkatan kapasitas lembaga itu menarik. Boleh nanti secara sukarela gue bisa bantu kalau membutuhkan. Berkah. Oke, sip. Follow yang dapat berkah dari Mas Dani. Enggak lah. Ini kan sebetulnya hobi yang salah tempat ya. Oke. Ulfi, terima kasih banyak ya. Ceritanya, refleksinya menarik. Soal masyarakat sipil, soal gerakan di akar rumputnya memang tidak bisa dibicarakan dalam waktu singkat ya, tapi paling tidak pembicaraan singkat kita tadi memberikan insight, informasi dan refleksi yang cukup berharga dan mudah-mudahan menginspirasi bagi semua yang menikmati kanal ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama Mas, makasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, makasih semuanya. Yuk. Makasih. Bye-bye.